kesempatan ini kita akan membahas materi selanjutnya. Sebelumnya kita sudah membahas cara penyetaraan reaksi redoks dengan bilangan oksidasi. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas cara penyetaraan reaksi redoks. Reaksi redoks dengan cara, kalau kemarin kan dengan cara bilangan oksidasi, kalau yang sekarang itu dengan cara setengah reaksi. Caranya adalah setengah reaksi judulnya. Nah, di sini nanti hasilnya akan sama saja dengan yang bilangan oksidasi, tapi ini dengan cara yang berbeda. Tahap-tahapannya bagaimana? Itu ada di sebelah kanan kalian atau di sebelah kanan screen. Di situ ada tahapan-tahapan dalam penyetaraan reaksi redoks. Nah, di sini ada dua step, bukan dua step, ada dua jenis. Yang pertama itu ketika yang diinginkan adalah suasana asam, yaitu yang nanti yang ada itu H+. Sedangkan yang kedua ini untuk suasana basa. Tapi langkahnya kurang lebih sama, cuma nanti di akhirnya ada sedikit perbedaan. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama itu penyetaraan dalam suasana asam terlebih dahulu. Nah, sebelumnya akan saya tambah halaman dulu supaya cukup. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini kita akan membahasnya langsung dengan soal. Nanti seperti yang kemarin kita bahas melalui soal dan kita lihat step by stepnya seperti itu. Nah, yang pertama soalnya contohnya seperti ini, P ditambah NO3- menjadi PO4 3- ditambah NO. Nah, langkah pertama dalam cara setengah reaksi adalah kita memisahkan antara reaksi mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Nah, nanti kalau sudah terpisah, terus kemudian kita setarakan, kemudian digabung. Jadi mindset dari penyetaraan reaksi redoks setengah reaksi itu memang beda. Jadi kita pisah mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi, terus kemudian kita setarakan. Kalau udah setara semua, kemudian digabung jadi satu lagi, dan itu hasil akhirnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mengetahui mana yang oksidasi, mana yang reduksi, kita identifikasi dulu biloksnya terlebih dahulu. Dari yang paling ujung kiri, P itu unsur bebas, jadi biloksnya 0. NO3-, N kita belum tahu. Yang kita tahu itu O itu -2 karena jumlahnya 3, biloks totalnya -6. Kalau -6 supaya ditambah berapa supaya jadi -1, karena disitu muatannya -1, jadi di sini +5. Kemudian O-2 -8, -8 ditambah berapa? -8 ditambah berapa biar jadi -3, ditambah +5. Kemudian NO itu -2, otomatis ini +2. Nah, dari sini kita sudah tahu biloksnya masing-masing. Terus kemudian kita identifikasi P dari 0 menjadi 5, dia naik 5. Sedangkan N dari +5 menjadi dari +2, dia -3, berkurang 3. Jadi yang mengalami oksidasi itu P, yang reduksi itu N. Nah, terus kemudian kita pisah oksidasi. Jadi di sini muat lah. Di sini oksidasi, di sini reduksi. Oksidasinya dari P menjadi PO4 3-, sedangkan yang reduksi dari NO3- menjadi NO. Kurang lebih seperti ini. Terus kita baru masuk ke langkah-langkah yang ada di sebelah kanan. Langkah pertama, setarakan jumlah atom yang terlibat redoks. Jadi yang pertama adalah setarakan jumlah atom yang terlibat redoks terlebih dahulu. Sebagai contoh, di sini P di ruas kiri 1, di ruas kanan 1, udah sama. Yang reduksi N di sebelah kiri 1, di sebelah kanan juga 1, jadi sudah sama.
Langkah pertama selesai. Langkah kedua, setarakan jumlah O dengan menambahkan H2O. Kita mulai dari yang oksidasi. Oksidasi di sebelah kiri tidak ada O, di sebelah kanan ada O sejumlah 4. Supaya sama, di ruas kiri kita tambahkan H2O. P ditambah H2O menjadi PO4 3-. Nah, di sini sampai sini. Nanti kita akan bahas satu sisi dulu aja ya. Kita fokus di oksidasi dulu. Nah, di situ supaya O-nya sama, H2O jumlahnya harusnya 4. Kita kasih koefisien 4. Jadi ada 4 H2O menjadi PO4 3- itu jumlah O-nya sama. Terus kemudian setarakan jumlah H dengan menambah. Ini kan yang langkah kedua, setarakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O. Langkah ketiga, setarakan jumlah H dengan menambahkan H+. Jadi langkah selanjutnya adalah kita menambahkan H+ supaya jumlah H-nya sama. Di sini jumlah H ada berapa? Yang di ruas kanan tidak ada, yang di ruas kiri ada. Kita masih menyorot yang di sini ya. Jumlah H-nya itu yang di kiri ada 8, sedangkan yang di kanan tidak ada apa-apa, tidak ada H-nya. Jadi yang kita tambahkan H+ yang di ruas kanan. P ditambah 4 H2O menjadi PO4 3- ditambah H+. Jumlah H+ nya berapa? Karena di sebelah kiri H-nya ada 8, otomatis yang kita tambah juga 8 H+. Dari sini kita sudah sama, O-nya sama, H-nya sama, P-nya sama. Terus langkah selanjutnya apa? Setarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron. Jadi selanjutnya kita menyetarakan muatannya dengan cara menambahkan elektron. Di sini muatannya yang bermuatan, yang di sebelah kiri tidak ada muatannya, sedangkan yang di sebelah kanan bermuatan semua, yaitu di sini ada PO4 3+, dia muatannya 13, dan ada H+, dia muatannya +1. Kemudian jumlah muatan total di situ ada berapa? Bukan 3+, maaf, itu 3-. Yang di atas 3-, di sini tiba-tiba ini 3- ya. 3-. Ada PO4 3- dan H+. Nah, di situ yang bermuatan seperti itu. Terus kemudian kalau muatannya di total gimana? Yang PO4 itu -3. Yang H+ itu +1, tapi koefisiennya 8. Jadi +1 kali 8 jadinya +8. Di sini kalau di total muatan totalnya adalah +5. Sampai sini. Saya ulangi lagi ya. Jadi kalau langkah yang nomor 5 ini kan langkah nomor 4 menyetarakan jumlah muatan. Muatan adalah yang menunjukkan muatan itu yang atas-atas ini, yang -3 +1. Jadi yang ada di bagian atas itu menunjukkan muatan. Nah, kita menyamakan muatan yang ada di ruas kiri dan kanan. Nah, kalau yang di ruas kiri itu yang saya maksud ini, yang ini ruas kiri yang kuning. Itu ruas kiri, yang ruas kiri itu tidak ada yang mempunyai muatan, jadi dia muatannya 0. Sedangkan yang ruas kanan yang tanda hijau itu dia mempunyai muatan di PO4 3- dan H+. Nah, PO4 3- muatannya -3, sedangkan yang H+ muatannya +1. Tapi karena koefisiennya itu ada 8 yang saya tanda kuning itu, jadi +1 dikali 8 jadi +8. Terus kemudian mereka berdua jumlah menjadi +5. Terus kemudian supaya sama kita tambahkan E, tapi yang ditambah E yang kiri atau kanan. Nah, kalau kita tambahkan E itu kan muatannya negatif. Kalau kita tambahkan ke kiri, nanti perbedaannya semakin jauh. Yang kiri semakin negatif, yang kanan semakin positif. Makanya yang supaya bisa sama, yang kita tambahkan elektron adalah yang sebelah kanan. Jadi P ditambah 4 H2O, saya panahnya di bawah aja biar muat, menjadi PO4 3- ditambah 8 H+ ditambah elektron. Nah, pertanyaannya elektronnya berapa? Nah, supaya sama, yang di ruas kiri itu 0, sedangkan yang sebelah kanan +5. Supaya sama, kita tambah 5 elektron, supaya +5 dikurangi 5 jadinya sama-sama muatannya 0. Nah, hasilnya adalah 5
E. Sampai tahap sini sudah setara. Nah, terus kemudian ini kan kalau yang langkah kelima di sini, setarakan jumlah elektron pada dua buah setengah reaksi bla 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 tersebut. Itu adalah ketika kedua belah pihak ini sudah disetarakan. Nah, sekarang kita menyetarakan yang di pihak reduksi dulu. Sama, kita setarakan jumlah O-nya dulu. Ini jumlah O karena O di kiri 3, kanan 1, jadi yang tambah H2O yang sebelah kanan. NO3- menjadi NO ditambah H2O. H2O nya berapa supaya sama 2, supaya O nya sama-sama 3. Terus kemudian samakan H plusnya. H plus samakan H nya. H di kiri nggak ada, di kanan ada 4. Ya udah menjadi NO3- ditambah H plus menjadi NO ditambah 2H2O. Supaya hanya sama, di sini kita kasih 4. Dah, terus kita hitung biloxnya. Kalau yang hijau itu biloxnya adalah kok bilox muatan totalnya 0. Sedangkan kalau yang kuning yang sebelah kiri itu ada -1 sama +1 yang dikali 4. Jadi kalau NO3- itu -1, kalau yang H plus itu +1 tapi dikali 4. Dia punya koefisien 4. Hasilnya adalah -1, ini +4. Totalnya adalah +3. Nah, supaya sekarang tinggal kita tambah elektron lagi. Nah, supaya sama, kita tambah elektron. Yang sebelah mana? Sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Ya seperti tadi, supaya sama-sama. Kalau elektron itu kan negatif ya. Kalau kita tambah sebelah kiri nanti bisa sama-sama dibuat jadi 0 semua kiri kanan. Kalau ditambah ke kanan nanti malah yang kanan semakin negatif, sedangkan yang kiri positif. Itu enggak sama-sama nanti. Dah, jadinya NO3- tambah 4H plus ditambah elektron menjadi ini, menjadi NO ditambah 2H2O. Terus kemudian elektronnya berapa supaya sama? Ini 3 karena tadi plus 3. Ini adalah hasil akhir sampai di tahap nomor 4. Sekarang kita masuk ke tahap nomor 5. Nomor 5 itu apa? Setarakan jumlah elektron pada dua buah setengah reaksi. Jadi tugas selanjutnya adalah supaya jumlah elektron di oksidasi dan reduksi itu sama. Coba kita tulis ulang rumusnya menjadi di bawah P tambah 4H2O menjadi PO43- tambah 8H plus 5 elektron. Kemudian yang bawahnya NO3- ditambah 4H plus tambah 3 elektron menjadi NO ditambah 2H2O. Kurang lebih seperti ini. Nah, terus pertanyaannya, setarakan jumlah elektron pada dua belah jenis reaksi ini. Nah, di sini kita cari KPK-nya. Ya, yang atas itu kan elektronnya ada 5, sedangkan yang bawah elektronnya ada 3. Nah, tugas kita adalah menyetarakan supaya jumlah elektron mereka sama. Kita cari bilangan pengali di mana supaya hasil akhirnya mereka sama. 5 sama 3 itu cuma ketemu di angka 15. Jadi kita buat elektronnya semua menjadi 15. Supaya jadi 15 gimana? Yang atas kita kali 3, yang bawah kita kali 5. 5 kali 3 15, 3 kali 5 15 juga. Jadi atas bawah, atas dikali 3, yang bawah dikali 5. Dan itu dikalikan ke semua senyawanya. Jadi koefisiennya semua akan berubah. Gimana eksekusinya? Kita lihat yang bawah. Yang reaksi di atas dikali 3 semua, jadinya 3P ditambah 4 kali 3 12 H2O, terus ditambah lagi menjadi 3PO43- ditambah 8 kali 3 berapa? 24H plus ditambah 15 elektron. Selesai. Sedangkan yang bawah kali 5 NO3- ditambah 20H plus, terus kemudian ditambah 15 elektron
menjadi 5NO ditambah 10H2O. Terus setelah ini kita bisa menjumlahkan dua persamaan reaksi tersebut. Di sini akan saya pisahkan, yang ruas kiri itu saya tandai kuning, yang ruas kanan itu saya tandai hijau. Oh, salah, kuningnya kebablasan. Yang kiri itu kuning, yang kanan itu hijau. Kuningnya kurang. Nah, sampai sini jadi kita bisa, sebelum dijumlah kita bisa coret-coret mana senyawa yang sama itu bisa dicoret. Tapi syaratnya adalah yang sama itu beda ruas. Senyawa yang sama yang boleh dicoret itu beda ruas. Sebagai contoh, yang di sebelah kiri ada 12H2O, yang di sebelah kanan itu ada 10H2O. Mereka beda ruas, yang satu di kiri, yang satu di kanan. Nah, itu bisa kita coret. 10H2O kita coret habis, 12H2O kita coret dengan 10H2O, jadi sisa yang tadinya 12 sisa 2H2O. Kita lihat lagi yang sama mana. Oh, yang sama H+. Di sini ada 20H+, di sini ada 24H+. Kita coret 20, coret semua. Yang sini sisa 4. Oh, elektronnya sama, coret. Mana lagi, ada yang sama nggak? Sudah tidak ada yang sama. Kalau sudah nggak ada yang sama, tinggal kita jumlah semuanya, ruas kiri dengan ruas kiri, ruas kanan dengan ruas kanan. Hasilnya adalah 3P ditambah 2H2O terus ditambah 5NO3 minus. Udah selesai. Menjadi, karena nggak cukup saya taruh bawah aja, menjadi 3PO43 minus ditambah 4H+ ditambah 5NO. Nah, sampai sini sudah sama. Jadi di sini udah selesai. Di sini hasilnya sudah setara. Sudah setara semua. Kalau bisa dilihat. Jadi kalau pengen melihat setara atau belum, kalian bisa cek muatannya itu pasti sama, terus kemudian jumlah atom-atomnya itu pasti sama, dan ya ini dalam suasana asam, kurang lebih seperti itu. Semisal ya P nya udah sama, itu 3P muatannya yang di sebelah sini min 5, terus di sini min 9 tambah 4 plus 5 min 5, tetap min 5 sama, kurang lebih sama. Ini sudah sama semua. Kalau gitu ya, jadi ini udah selesai, semuanya sama, jumlahnya sama, muatannya juga sama. Terus kalau seumpama ini kan dalam suasana asam, ini adalah jawaban selesai. Ini sih yang saya hijau, saya tanda hijau aja, tanda hijau. Saya tanda hijau, ini adalah jawaban akhir, ini selesai. Terus kemudian kalau ini kan dalam suasana asam, kalau dalam suasana basa gimana? Kalau dalam suasana basa itu identiknya apa sih? OH min. Ya udah, kita tinggal tambahkan OH min. Tapi yang kita tambahkan OH min kiri atau kanan? Kita tambahkan OH min di kiri dan kanan. Jumlahnya berapa? Jumlahnya kita sesuaikan dengan jumlah H+. Kayak gitu paling enak. Gimana caranya? Di sini H+-nya di situ ada berapa? H+-nya di situ ada 4. Otomatis kita tambahkan OH min di ruas kiri dan kanan sejumlah 4. Jadinya 3P ditambah 2H2O plus
5NO3- ditambah 4OH- menjadi 3PO4 3- ditambah 4H+ ditambah 4OH-, saya sisipin di sini, tambah 5NO. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian gimana? Oh, masih ada space, untung. Nah, terus tinggal kita coret lagi. Nah, H+ sama OH- ini tuh ketika mereka dalam reaksi ini, mereka akan digabung. H+ sama OH- karena jumlahnya sama, nanti hasilnya menjadi 4. H+ OH- kalau ditambah atau direaksikan, hasilnya adalah menjadi H2O. Jadi kayak gitu. Nah, jadi hasilnya 3P ditambah 2H2O ditambah 5NO3- ditambah 4OH- menjadi 3PO4 3- ditambah 4H2O tambah 5NO. Terus kemudian di ruas kiri dan kanan ternyata ada 2O yang sama. Ini coret, ini tinggal 2. Hasil akhirnya adalah 3P ditambah 5NO3- ditambah 4OH- menjadi 3PO4 3- ditambah 5NO ditambah 2H2O kelewatan. Jadi ini adalah yang bawah, ini hasil akhir, tapi untuk yang suasana basah. Jadi tergantung soal mintanya yang mana. Kalau saran saya sih kalian mengerjakan dengan cara yang asam. Terus kalau yang diminta basah ya tinggal ditambah OH- di kedua ruas, selesai. Jadi cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.